setiap kita kalau orang tua pasti kita mau supaya anak-anak kita itu sempurna di dalam satu mungkin pergaulan kehidupan atau mungkin pendidikan mereka. Karena pasti setiap orang tua akan pasti berpikir itu. Tidak ada yang harus kurang dari dia dari setiap pelajaran yang dia harus lewati gitu. Kamu harus dapat nilai yang bagus ya supaya kamu dilihat sempurna nilainya. Kamu jangan sampai nilaimu menurun ya supaya dilihat sempurna nilainya. Seperti itu. Jadi hal sempurna ini di dalam dunia ini pun orang akan selalu mencari yang namanya yang baik. Artinya supaya ini berjalan dengan baik caranya bagaimana begitu. Supaya ini utuh ini bagaimana nih begitu. Ya. Ada orang yang mencari seperti itu, ada juga yang tidak mau mencari yang namanya sempurna. Ya. Tapi hal kesempurnaan ini di sini Tuhan mau supaya kalau kita bekerja kadang-kadang kalau saya jangan buru-buru dulu berdoa sampai di tempat kerja tadi tidak berdoa ya. Tapi dengan cari tempat untuk berdoa tidak ada tempat, akhirnya saya diam. Tapi kalau saya pulang ke rumah, karena saya pulang ke rumah baru saya jalan lagi. Nah, karena kadang-kadang kerjaan saya ini kan menyangkut ada berbenturan dengan, pokoknya ada agak kasar lah, ada berbenturan kan. Kolektor ini kan dibilang keras. Jadi kadang-kadang kita bertemu itu berbagai macam orang. Nah, jadi kadang-kadang di lapangan juga ada miskomunikasi, tapi sempat ada keributan begitu. Kayak gimana? Mungkin ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Jadi semua itu terkendali. Jadi kadang-kadang ada teman-teman ini kan saya doain kan, tiap kali saya berdoa itu saya bawa teman-teman yang kerja sama-sama di sana ini kan saya bawa. Ada berkat-berkat spesial yang Tuhan kasih, dan itu kita tidak, orang di luar sana itu tidak memiliki seperti itu. Mereka menjalankan kehidupan secara alamiah, secara rutinitas, secara sosial kemanusiaan, tetapi tidak ada berkat-berkat khusus yang mereka tidak dapat, tidak ada anugerah-anugerah khusus yang mereka dapat, tidak ada seperti keselamatan, damai sejahtera, dan ada hal-hal mujizat dalam perjalanan hidup mereka itu mereka tidak dapat seperti kita. Jadi itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang walaupun hidup mereka lebih baik, tetapi mereka tidak dapat berkat-berkat khusus. Tadi sudah mengarah ke sana. Tadi silakan di Tuhan yang sudah kita tadi percaya lengkap.
juru selamat, kita memang harus dibaptis ya, sebagai tanda bahwa kita lahir baru ya, kita menjadi milik Tuhan, kita harus dibaptis ya. Itu kalau kita sebagai orang percaya. Jadi kalau Kak Lambert misalnya, nanti Kak Lambert, kenapa sih harus baptis? Ya saya mau menerima Tuhan Yesus, jadi saya harus dibaptis. Bukti bahwa saya sudah harus, saya menjadi milik Tuhan, jadi saya harus dibaptis. Jadi Bapak Yakub ambil Berkat dengan limpah. Udah duluan nih. Lanjutkan. Kan udah didoain. sudah didoakan Bapak Yakub langsung rangkup memang. Waduh, singkong kayak tadi apa ubilan bu Saya tidak bisa makan sambal ini yang kayak ubilan bu begitu di kampung tuh. Yang kampung-kampung tuh Bapak Niko. Ubilan kayak ubilan bu yang di pembatan Iya, itu. bilang betul. Ibadah berkarya di rumah Bapak Niko. Iya. Itu dia puisi tuh. Aduh. Tebal. ini kan satu-satu. Kalau kita bakar Nah, ikan satu-satu. dia kena Ah, panas masih darah beda satu. langsung Hanya kemarin kakak di kampung yang mama di kampung telepon bilang kakak ada sakit, ini bapaknya borak. Tapi puji Tuhan sekarang baru doain langsung di hospital. Percaya semua itu Tuhan dalam kehidupan kami, dimana kami semua sampai saat itu didapatkan dari kasih karunia di dalam Efesus 2 ayat 8, ya kan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Maka dari itu jangan ada orang yang memegahkan diri, dan itu langsung ditegaskan, jangan ada yang memegahkan diri, tetapi orang